Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Nicolaus Purwowibowo dari SD Saverius Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dengan fasilitator Bapak Samsul Hadi Anur dan pengajar praktik Bapak M. Zaidir Yulianto. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1-3. Demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan pembelajaran 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Baiklah, saya akan memulai dengan pemaparan tentang paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ia dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia berfokus pada 1. Kekuatan yang dimiliki setiap anggota. 2. Menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. 3. Upaya berkolaborasi. Inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif berhasil yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki sebuah organisasi dan selanjutnya melakukan perencanaan perubahan dengan memunculkan strategi perubahan. Berikut adalah tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Pada visi ini hal yang saya cita-citakan adalah menghasilkan murid-murid yang berakhlak mulia, kompeten, berdaya saing tinggi, dan menguasai teknologi. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Bagja prakarsa perubahan, menghasilkan murid-murid yang berakhlak mulia, kompeten, berdaya saing tinggi, dan menguasai teknologi. Tahapan buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi, dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan yang saya buat pada tahapan ini adalah, usaha apa yang dilakukan untuk melatih kemampuan dan kompetensi siswa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran? Bagaimana meningkatkan kemampuan anak supaya dapat berdaya saing? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Memulai dari diri dengan mempelajari kajian literatur maupun wawancara terkait meningkatkan kemampuan kompetensi murid dalam penguasaan materi tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang diajarkan. Mengajarkan dan memberi teladan nilai-nilai berakhlak mulia. Tahapan ambil pelajaran. Discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi-unsur. Pertanyaan yang saya buat pada tahap ambil pelajaran yaitu, pengalaman apa saja yang pernah dialami siswa dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Aktivitas apa saja yang bisa mewujudkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam peserta didik? Apa manfaat yang langsung dirasakan murid dari praktek meningkatkan kemampuan anak supaya dapat berdaya saing? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahap ambil pelajaran yaitu,
Pengalaman melatih kemampuan meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kajian literatur dan guru memberikan keleluasaan untuk konsultasi dan sharing serta guru memberikan keluasan untuk siswa mewujudkan nilai-nilai berakhlak mulia. Berkolaborasi dan mencari referensi media pembelajaran digital yang dapat mendukung pembelajaran di sekolah. Tahapan gali mimpi. Dream. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan, dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama. Kapan, di mana, dan dengan siapa saja? Pertanyaan yang saya buat pada tahapan gali mimpi, Dream, adalah: mengapa harus melatih kemampuan dan kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apa yang dirasakan murid setelah menerapkan melatih kemampuan dan kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Sejauh mana perbandingan kreativitas murid setelah melatih kemampuan dan kompetensi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan menerapkan nilai-nilai berakhlak mulia? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada tahapan gali mimpi, Dream. Memberikan pemahaman dan belajar bermakna bahwa nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran dapat menuntun anak untuk berdaya saing. Membuat analisis perbandingan kreativitas siswa sebelum dan orasi dan dipublikasikan setetes-setetanal melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran. Tahapan jabarkan rencana, desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani, terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan yang saya buat pada tahapan jabarkan rencana, desain, adalah: apa saja kegiatan pembiasaan yang dapat meningkatkan kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran? Apa upaya yang dilakukan untuk melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran? Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penerapan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran supaya mampu berdaya saing? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Meminta murid yang sudah berhasil melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran. Berkolaborasi dengan tenaga ahli dalam melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran. Membuat daftar tabel kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan dalam melatih kemampuan nilai berakhlak mulia, menguasai teknologi dalam pembelajaran. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Pancasila tanamkan di dalam